Jika balon ditiup terus-menerus akan meletus. Jika uang bertambah terus-menerus akan menyebabkan masalah dalam perekonomian. So today, di kuliah 7 menit ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur jumlah peredaran uang melalui Bank Indonesia. Nah, kenapa harus diatur? Kita flashback ke pandemi COVID-19. Harga barang-barang semuanya melonjak tinggi dan masyarakat memilih untuk menyimpan uangnya. Akhirnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga agar masyarakat mau membelanjakan uangnya. Tujuannya agar perekonomian menjadi lebih stabil. Apakah menjaga perekonomian itu hanya melalui kebijakan moneter? Tentu tidak. Karena untuk mengatur jumlah peredaran uang hanya diperlukan 2 kebijakan. Yang pertama kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Tapi kita tidak akan membahas lanjut untuk kebijakan fiskal. Intinya, kebijakan fiskal berorientasi pada pengeluaran dan pemasukan pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter berorientasi pada kebijakan peredaran uang oleh Bank Indonesia. Selain menjaga perekonomian tetap stabil, ada 3 tujuan kebijakan moneter. Bagaimana tercantum dalam UU nomor 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Artinya, kestabilan terhadap harga, barang, dan jasa. Yang kedua, kesempatan kerja. Anggap kamu adalah seorang investor sedot WC. Kamu tidak akan invest ke negara Wakanda yang buruk dalam perekonomian, kan? Kamu pastinya akan invest ke negara Indonesia yang lebih perekonomiannya lebih stabil. Maka dari itu, ketika kamu invest di sana, kamu akan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran. Nah, apa sih itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran adalah catatan sistematis yang mencakup semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode waktu tertentu. Kenapa neraca pembayaran harus seimbang? Karena agar mengurangi kerugian, impor lebih besar daripada ekspor atau istilah kerennya defisit. Lalu apa hubungannya dengan kebijakan moneter? Anggap kamu ingin beli iPhone dari US seharga $1.000 dan nilai tukar rupiah saat itu $1 10.000. Maka kamu beli iPhone dengan harga 10 juta. Tapi ketika nilai mata uang kita melemah jadi $1 13.000, maka iPhone yang kita beli menjadi 13 juta. Ini baru contoh kecil dari impor. Maka dengan tujuan surplus, pemerintah bisa melakukan kebijakan moneter dengan melemahkan harga rupiah. Istilah kerennya devaluasi. Kenapa? Karena negara lain membeli produk-produk kita semakin murah. Namun impactnya, kita membeli produk-produk negara lain semakin mahal. Contohnya seperti iPhone tadi. Yang keempat, himbauan moral. Misalnya, pemerintah bisa menghimbau bank-bank komersial untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit atau menghimbau masyarakat untuk lebih berhemat dan menabung. Tergantung bagaimana pemerintah ingin membatasi atau lebih meningkatkan peredaran uang. Nah, tadi kan di awal aku sudah nyinggung tentang suku bunga. Suku bunga adalah salah satu jenis instrumen kebijakan moneter. Setidaknya ada 4 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada politik diskonto, yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga rasio cadangan wajib, yang keempat himbauan moral. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada politik diskonto. Kalian pernah dengar nggak sih tentang suku bunga oleh The Fed misalnya? Itu semua termasuk dalam politik diskonto. Nah, apa sih itu politik diskonto? Politik diskonto adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah kepada bank-bank umum yang ingin meminjam uangnya kepada bank sentral. Yang kedua, OPT atau operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah satu cara pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui open market selling dan open market buying kepada surat-surat berharga pemerintah. Surat-surat berharga pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib ini anggap aja kamu kas kelas. Kas kelas nggak mungkin habis kan ya? Nah, bendahara kelasmu memasang 50.000 buat kas kelas ini nggak digunain buat apa-apa. Sama kayak rasio cadangan wajib.
ketika rasio cadangan wajib berkurang, maka bank akan lebih banyak menyetorkan uangnya kepada masyarakat sebagai bentuk pinjaman. Sebaliknya, ketika rasio cadangan wajib bertambah, maka bank akan lebih sedikit menyetorkan uangnya kepada masyarakat sebagai bentuk pinjaman. Yang keempat, himbauan moral. Bank Indonesia dapat menghimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tapi aku nggak sendiri nih. Ada rekan Fani yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam kebijakan moneter. Siap rekan Fani? Oke, lanjut. Oke, terima kasih Dira yang baik, ganteng, dan ceria. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan Dira tentang konsep dasar kebijakan moneter. Next question, gimana sih pemerintah buat menentuin kebijakan moneternya? Jadi di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang dua jenis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Jadi ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama itu ada tight money policy atau kebijakan uang ketat. Yang kedua itu ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Jadi pertama kita bakal bahas yang pertama, yaitu kebijakan uang ketat. Apa sih kebijakan uang ketat? Jadi kebijakan uang ketat atau tight money policy adalah di mana Bank Sentral akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Sentral mengurangi uang yang beredar dengan 4 parameter. Pertama, dengan meningkatkan suku bunga. Saat suku bunga naik, maka masyarakat akan lebih tertarik menabung di bank, sehingga uang masyarakat akan masuk ke bank dan uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Yang kedua, menjual surat-surat berharga. Jadi guys, saat masyarakat membeli surat berharga tersebut, jumlah uang yang beredar di masyarakat juga ikut berkurang dan inflasi juga ikut berkurang. Yang ketiga yaitu menaikkan cadangan kas. Saat Bank Sentral menaikkan cadangan kas, semua bank umum harus menahan uangnya lebih banyak dan tidak meredarkan ke masyarakat. Akibatnya uang yang beredar juga akan berkurang. Yang keempat, pembatasan pemberian kredit. Kebijakan ini membatasi pemberian kredit oleh bank. Akibatnya, bisnis rumah tangga dipersulit dalam mendapatkan pinjaman. Sehingga orang-orang yang ingin meminjam uang di bank akan sulit mendapatkan pinjaman. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas tentang tight money policy atau uang ketat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai easy money policy atau kebijakan uang longgar. Easy money policy atau kebijakan uang longgar. Nah, apa sih kebijakan uang longgar itu? Kebijakan uang longgar yaitu kebijakan Bank Sentral dalam meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, Bank Sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menggunakan 4 parameter. Yang pertama yaitu menurunkan suku bunga. Jika suku bunga turun, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk membelanjakan uangnya dan tidak tertarik untuk menabung. Karena saat mereka menabung, mereka tidak mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua yaitu menurunkan cadangan kas. Bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan kas. Nah, karena jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Yang ketiga yaitu mempermudah pemberian kredit. Bank Sentral dapat mengurangi ketatnya persyaratan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong akses lebih mudah ke kredit dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, Bank Sentral membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Ketika Bank Sentral membeli surat-surat berharga kepada masyarakat, maka jumlah uang yang beredar juga semakin meningkat. Jadi, dapat disimpulkan, pertama, kebijakan uang ketat digunakan ketika negara mengalami inflasi. Contohnya inflasi pada tahun 1998. Yang kedua, kebijakan uang longgar dilakukan ketika negara mengalami resesi. Contohnya ketika resesi COVID-19. Oke, jadi dengan isu-isu yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah mengeluarkan upaya yang bisa mencegah terjadinya isu-isu tersebut. Yang pertama yaitu penerapan sasaran inflasi. Untuk mencegah isu-isu tadi, sejak tahun 2000, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi yang bakal dicapai melalui kebijakan moneter, yaitu
3-5 tahun ke depan sebesar 6% untuk tahun 2006. Yang kedua itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang sudah tadi dijelaskan itu juga bisa mencegah terjadinya isu-isu yang sudah terjadi. Yang ketiga yaitu ada transparansi. Jadi untuk transparansi ini, pelaksanaan kebijakan moneter tiap awal tahun, triwulan, bulanan, maupun mingguan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri adalah kegiatan melaporkan hasil dari pelaksanaan kebijakan moneter ke DPR seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, sekarang kalian tahu kan kebijakan moneter bekerja di Indonesia? Perekonomian tidak pernah tidur. Selalu ada sesuatu yang terjadi di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mempengaruhi arus uang dan investasi. Saya Fania Rafasari, pamit undur diri. Terima kasih. Aku. Sendiri juga takut.